Belasan hakim Pengadilan Negeri Mataram menggelar aksi mogok kerja. Hal tersebut dilakukan agar kesejahteraan para hakim tersebut ditingkatkan. Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Nusa Tenggara Barat NTB Ridho Ardian Pratama mengatakan, Komisi Yudisial mendukung aksi mogok kerja yang dilakukan oleh para hakim. Mogok kerja para hakim itu karena alasan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung. Belum mengalami perubahan. Selain persoalan kesejahteraan, hakim juga menuntut status jabatan hakim, di mana para hakim tersebut harus dijamin kemandiriannya sebagai pilar utama peradilan. Ridho menilai akar permasalahan terkait kesejahteraan hakim berada pada status jabatan hakim yang belum terjamin kemandiriannya. Pada tahun 2015 hingga 2016 Komisi Yudisial mengajukan rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim namun belum diproses. Tapi undang-undang tersebut masuk di laci, rupanya undang-undang ini tidak seksi bagi teman-teman di Dewan. Padahal penting bagi kemandirian hakim, katanya. Ridho berharap peningkatan kesejahteraan hakim tersebut bukan dilakukan untuk gagah-gagahan, namun semata-mata untuk mendukung kemandirian hakim. Imbas dari mogok kerja tersebut tidak adanya persidangan selama sepekan, namun persoalan tersebut menurut Komisi Yudisial sudah lumrah terjadi dalam dunia persidangan. Sementara juru bicara Pengadilan Negeri Mataram Kelik Trimargo mengatakan, aksi mogok kerja yang dilakukan oleh 19 hakim tersebut untuk mendukung aksi protes yang dilakukan oleh Solidaritas Hakim Indonesia. Selain persoalan kesejahteraan hakim dan RUU Jabatan Hakim, tuntutan lainnya ialah jaminan keamanan bagi hakim dan RUU Contempt of Court. Semestinya dengan adanya PP 94 2012, itu diharapkan posisi hakim memperoleh ketegasan dalam hal status. Sekarang, sejak beberapa tahun yang lalu, artinya mungkin pada masa Orde Baru ya, hakim itu kan diklaim bahwa kepalanya ada di Mahkamah Agung, perutnya ada di Departemen Kehakiman, ada di eksekutif. Nah, ini kan tentu membahayakan bagi kemandirian hakim. Padahal hakim kita tuntut, publik menuntutnya, itu harus mandiri dan bebas dalam memutuskan perkara. Bagaimana kalau perutnya ada di pemerintahan, di eksekutif kan Departemen Kehakiman dulu, tapi kepalanya di Mahkamah Agung. Nah, kemudian terjadi penyatuan antar oleh Mahkamah Agung. Diuruslah semuanya, kesejahteraannya diurus oleh Mahkamah Agung, ya sekalian juga bagaimana kepalanya. Nah, kemudian terjadi PP 94, perubahan kesejahteraan hakim, dan status hakim di state dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim itu pejabat negara. Namun di sisi lain dia juga PNS. Nah, ini saya pikir akar masalahnya ada di persoalan status hakim. Tahun 2015-2016 Komisi Yudisial itu sempat mengajukan rancangan undang-undang jabatan hakim namanya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.